Ini yang agak sulit, tapi tolong diperhatikan karena ini inti dari perbedaan kita dengan ahlul bid'ah. Ya. Sifat subutiyah itu sifat apa? Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Saya ulangi, sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Sifat yang zat, artinya sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya sejak azali dan tidak pernah terlepaskan dari Allah sama sekali. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, beda dengan misalnya ada sifat-sifat yang Allah kehendaki, seperti Allah mencipta, terkadang Allah mencipta, terkadang Allah tidak apa? Mencipta. Tapi ada sifat-sifat dzatiyah yang selalu nempel sama Allah sejak zaman azali. Contohnya sifat ilmu, Allah sudah berilmu sejak zaman apa? Azali. Kemudian juga kudrah, Allah bermaha kuasa sejak zaman azali. Tidak pernah sifat kudrah itu kalau Allah berkehendak tidak kudrah, kalau Allah berkehendak kudrah. Ini enggak ada. Senantiasa Allah maha kuasa. Ini namanya sifat dzatiyah. Contohnya juga seperti sifat misalnya sifat wajah Allah. Senantiasa Allah zaman azali dengan wajahnya. Ya, sifat tangan Allah Subhanahu wa taala ini namanya sifat dzatiyah. Sifat tersebut tidak pernah dalam sedetik pun terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah karena dia selalu menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Namanya sifat dzatiyah. Nah, ada yang kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah secara bahasa artinya sifat perbuatan. Artinya kalau Allah berkehendak Allah melakukan perbuatan tersebut, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, ya, seperti sifat istiwa, sifat nuzul ke langit dunia. Allah berkehendak turun ke langit dunia, Allah tidak berkehendak tidak turun ke langit dunia. Allah hendak berkehendak beristiwa di atas ars, kalau Allah berkehendak Allah tidak beristiwa di atas ars. Sifat ridha, Allah ridha kepada si fulan karena dia orang soleh, Allah murka kepada, tidak selamanya Allah ridha, tidak selamanya Allah murka. Kalau si fulan lagi berbuat baik, Allah ridha kepada dia. Kalau dia lagi berbuat maksiat, Allah murka kepada dia. Jadi ini namanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Namun perlu diingat bahwa seluruh sifat fi'liyah Allah jika ditinjau dari asal kemampuan Allah untuk melakukannya, maka dia sifat dzatiyah. Maksudnya bagaimana? Saya ulangi, sifat fi'liyah seperti ridha, ghadab, murka, ya, mencipta, berbicara, ya, Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Berbicara dengan si fulan sesuai dengan Allah, tidak bicara dengan si fulan, ya. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Tapi jika ditinjau dari kemampuan Allah untuk melakukan itu semua, maka dia sifat dzatiyah. Sejak zaman azali Allah mampu untuk murka dan Allah mampu untuk ridha. Sejak zaman azali Allah mampu untuk berbicara, namun kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Seperti itu. Ya. Sejak zaman azali Allah mampu untuk turun ke langit dunia, gampang tinggal ciptakan dunia Allah turun ke langit dunia. Kemampuan itu sudah ada. Bukan Allah tadinya tidak bisa ngomong, tahu-tahu bisa ngomong. Paham? Yang paling contoh dalam hal ini contohnya sifatul kalam. Ya, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini ya? Kenapa? Karena ini pembahasan yang kelihatannya sepele, namun dia nanti rentetannya panjang ya. Sifatul kalam, Allah berbicara. Saya tanya sama antum, sejak kapan Allah bisa bicara? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak azali. Allah sudah bisa berbicara. Tapi kapan berbicaranya Allah terserah Allah. Waktu Allah mau menciptakan Allah mengatakan kun fayakun, ya alam semesta jadilah alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah tinggal bilang kun fayakun, terserah Allah. Tapi kemampuan Allah berbicara sudah sejak zaman azali. Ya. Maka ditinjau dari kemampuan Allah berbicara, maka Allah itu sifat dzatiyah. Sejak azali sudah punya kemampuan sifat berbicara. Ditinjau dari apa bahan pembicaraan Allah dan apa yang Allah bicarakan, maka dia fi'liyah. Kapan saya katakan dzatiyah? Saya katakan dzatiyah berarti sifat tersebut tidak pernah terlepas dari Allah. Kalau saya katakan fi'liyah, berarti sifat tersebut berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah hendak melakukan, Allah lakukan. Kalau Allah tidak hendak melakukan, Allah tidak melakukan. Paham? Maka dalam sifat al-kalam, sifat berbicara, tergabung padanya dua sifat. Ditinjau dari kemampuan Allah berbicara, maka dia sifat dzatiyah. Kenapa? Karena sejak azali Allah sudah mampu untuk apa? Berbicara. Ditinjau dari apa pembicaraan Allah, maka dia sifat fi'liyah. Karena Allah berbicara kapan dia kehendaki, kepada siapa dia kehendaki, topiknya apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Baik. Dan
Ini maksudnya apa? Nanti akan kita bantah. Misalnya pemahaman para ahlul bidah ya. Mereka misalnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan lafal, tidak berbicara dengan huruf, ya. Dan tidak ada sesuatu yang boleh baru kepada Allah. Kalau Allah berbicara dengan lafal, dengan huruf, dengan bahasa tertentu, ya berarti ada sesuatu yang baru kepada Allah. Dan kalau ada sesuatu yang baru kepada Allah, maka Allah jadi makhluk. Karena tidak ada sesuatu yang baru bisa nempel kecuali kepada yang baru pula. Ini syubhat pemikiran mereka. Ya. Kata mereka kalau Allah berbicara, wa matilka biyaminika ya Musa, ada apa di tangan kananmu wahai Musa? Berarti Allah baru ngomong nih. Ini lafal baru keluar dari zat Allah. Kalau ada lafal baru keluar dari zat Allah, berarti Allah juga baru. Ya, karena tidak ada sesuatu yang baru kecuali nempel pada yang baru pula. Ini kaidah mereka. Kita katakan ini tidak benar. Tidak ada dalilnya bahwasanya sesuatu yang baru harus nempel kepada yang baru pula. Ya, ya kita gampang saja sederhana. Kita punya rumah, kita bisa masukkan benda-benda baru. Rumah kita sejak dulu sudah ada, paham? Tempel kita kursi baru, mobil baru, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kemampuan berbicara sejak azali. Tapi pembicaraannya boleh baru, terserah Allah. Justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, di situ maha sempurna Allah. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak ada namanya sifat fi'liyah. Ahlul bidah seluruhnya mengatakan sifat itu cuma zatiyah. Baik Jahmiyah maupun Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, mereka menganggap tidak boleh ada sesuatu yang baru kepada Allah. Sementara sifat fi'liyah seluruhnya berkaitan dengan ada perubahan. Kalau mau, iya. Kalau enggak, terserah Allah. Paham? Kalau Allah berkehendak, Allah berbicara. Kalau enggak, Allah enggak berbicara. Kalau Allah berkehendak, Allah murka. Kalau enggak, Allah enggak murka. Terserah Allah. Terserah Allah. Kata mereka, kalimat ini, terserah ini enggak bisa dalam kamus Allah. Allah harus sejak dulu jamid. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan sedikit, maka dia bukan Tuhan. Ini syarat mereka untuk menjadi Tuhan itu harus begini sifatnya. Tidak boleh ada perubahan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau keluar dari Allah perkataan-perkataan yang baru, ini tidak boleh pada Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh keluar yang sesuatu yang baru darinya. Paham? Sehingga mereka menolak sifat kalam. Kata mereka sifat kalam itu bukan maksudnya seperti yang Anda pahami, kata mereka. Bahwasanya Allah berbicara alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal. Ini enggak boleh kata mereka. Ada alif lam mim, ini ada turut-turut. Ini semua baru kalau begitu. Dzalikal kitab, kalimat alkitab datang setelah dzalika. Dzalikal kitabul la raiba fi datang setelah alkitab. Ini enggak boleh ada Allah seperti begini, enggak boleh. Harus satu jamid yang tidak pernah berubah sejak zaman azali. Sebenarnya ini saya akan bahas pada pertemuan ketiga, tapi ya terpaksa saya singgung sedikit ya. Sehingga kata mereka kalau begitu orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki sifatul kalam, sifat berbicara. Maksudnya apa? Kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu kalam pembicaraan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab jadilah Al-Qur'an. Kata mereka demikian. Jadi pembicaraan Allah tidak pernah berubah. Sejak zaman azali sampai sekarang ada pembicaraan jiwa dalam Allah. Seperti gampangannya seperti ada orang penafsir, ada orang bisu nggak bisa ngomong, kita, oh dia maksudnya begini. Oh dia maksudnya begini. Paham? Tapi tidak ada yang keluar dari omongan Allah, tidak ada. Sehingga kata mereka, kalam Allah itu tidak pernah ada perubahan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Arab maka jadi Al-Qur'an. Jika diterjemahkan dengan bahasa Ibrani maka jadi Taurat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Bani Israel menjadi Injil. Ini dibantah oleh para ulama. Ini mereka terjebak dengan kaidah yang tidak ada dalilnya. Kaidah bahwasanya kalau ada sesuatu yang baru tidak mungkin nempel kecuali pada perkara yang baru pula. Ya, kalau kita mengatakan Allah berbicara dengan alif lam mim dzalikal kitabul yang sebelumnya tidak ada kalimat ini keluar dari Allah, berarti Allah juga adalah perkara yang baru, bukan azali. Ini tidak ada dalilnya seperti ini. Sehingga mereka terjebak dengan syubhat ini, akhirnya mereka mengatakan Allah tidak berbicara, Allah berbicara tanpa suara, tanpa lafal, tapi pembicaraan namanya kalamun nafsi, yaitu pembicaraan yang ada dalam zat Allah yang kemudian ditafsirkan dengan berbagai macam bahasa. Kalau ditafsirkan dengan bahasa Arab jadilah Al-Qur'an, ditafsirkan dengan bahasa Ibrani jadilah Injil dan Taurat. Dan ini adalah kedustaan semata. Kenapa? Kalau kita lihat isi Taurat dan isi Injil beda, kita lihat dengan isi Al-Qur'an beda. Kalau ternyata sama-sama terjemahan harusnya sama isinya dong. Ternyata isi Al-Qur'an beda dengan isi apa? Injil. Nah, kalau sumbernya sama kenapa bisa berbeda terjemahan? Intinya mereka menolak sifatul kalam yang seperti kita pahami. Sehingga seperti saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, ini melazimkan tatkala mereka mengatakan Allah tidak berbicara, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, maka akhirnya mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tetapi hanya tafsiran dari siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diambil oleh orang liberal. Mereka mengatakan Al-Qur'an Allah tidak punya bahasa, Allah tidak bahasa Arab ya. Allah tidak bahasa yang lainnya, maka Al-Qur'an ini hanya terjemahan
Muhammad, sehingga kita bisa terjemahkan, kita bisa luas dalam penafsiran, sehingga mereka menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang ngawur, terserah mereka.